Hari ini 6 Agustus 2024, saya balik dengan pembahasan XAUUSD seperti biasa. Kita checking by the daily time frame terlebih dahulu. So, teman-teman bisa perhatikan di sini daily time frame, there's a sell off, ini sell off kemarin, tapi teman-teman bisa lihat ya. This is really great. Kenapa? Karena dia drop signifikan selling off, tapi buyernya tuh ngahabisin setengahnya. Artinya apa? Still strong. See? It's still a strong momentum, masih kuat momentumnya. Buyernya masih ada, walaupun sell-nya memang lumayan signifikan. Sekarang kalau misalnya kita ngilangkan on this level menjadi garis, ya we'll see another position atau another level yang bisa kita patok. This one, dan on this level. See? Teman-teman bisa ngeliat ya, ini ada di berapa? Kalau misalnya kita perhatikan, ini ada di 2385, ini 2364. Di atas ini, kalau misalnya kita perhatikan, ada di 2449. So, kita balikan lagi sebagai candlestick. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini adalah area-area yang mungkin bisa jadikan patokan kalau misalnya kita mau entry trade. Saya paskan ya. Nah, yang di sini 2383, 2384. Nah, untuk sekarang pergerakan masih dalam inner liquidity walaupun dia close below ya. Dia sekarang ada bergerak di bawah dari closingan kemarin. Closingan kemarin 2410 dan ini sekarang dia di 2409, which is dia bergerak di bawahnya. Apakah ada potensial dia mengalami penurunan? Yes, there's actually a great potential dia akan mengalami penurunan. Kenapa? Ya karena kesulitan banget bagi gold itu untuk membentuk yang namanya high baru. So this is high, this is yang namanya lower high. Dia nggak berhasil membentuk higher yang baru. So high, low, lower high means dia nextnya mengejar ke lower low terlebih dahulu. Dan itu yang bisa kita harapkan seandainya nanti dia ada potential sell off lagi ya. Penjualan yang besar seperti kemarin. Baik itu karena aksi profit taking, baik itu karena aksi untuk diversifikasi portofolio, we never know. Tapi itu yang kita harapkan. Oke. Dan sekarang kita bahas ke trade yang kita jalankan. Pertama di H4 dulu. Teman-teman bisa perhatikan di sini selling position still big ya. Selling position itu masih besar, teman-teman. Dan kita bisa patok dari H4-nya aja. Untuk candlestick besarnya ini, yang pertama kali drop, itu dia baru dimakan 3/4-nya. Ini bentar lagi sudah mau di close, tapi teman-teman bisa lihat. Ini ada pembentukan base baru dengan di atasnya sampai 2418 ya, 2418 dan di bawahnya ini dia sampai ke 2404. Oke, 2404, 2418 untuk H4-nya. Teman-teman bisa perhatikan, saya matikan ini nanti kelihatan. Sih. Drop, base, drop, naik, base lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dia ketahan yang lumayan lama. Sama seperti pembentukan sebelum-sebelumnya. Ketika dia breakout at that level, itu dia kencang baru bergerak. Jadi menurut saya area tadi, ya area yang kita patok untuk 2418 ini bisa menjadi the highest level. 2418 ya, di H4, the highest level. Dan untuk di bawahnya ini ada di 2404 as the lowest level. Kenapa saya ngomongin highest dan lowest level? Kita pindah ke H1. Sekarang kita akan ketemu the base itself. Ya, kita akan ketemu the base itself. Saya hapus beberapa gambaran di sini. Teman-teman akan melihat area yang saya bahas tadi. Ini adalah base yang kebentuk ya. Ini adalah base yang kebentuk saat ini. Dia drop kencang, signifikan banget, naik, dan dia mulai ketahan. If we change it to garis, teman-teman akan lihat apa yang saya sebutkan tadi. Ini untuk closingannya. Ya, ini kan closingannya di sini deh. Nice. Jadi teman-teman perhatikan at that level kencang, ketahan, dan kalau misalnya kita ngomongin area bawahnya, maka kita bisa tarik sampai di sini. Oke, this level. Ini atas dan bawahnya. So, gold ini hanya akan bergerak kalau misalnya nggak ada dorongan apapun ya, nggak ada dorongan yang seperti kemarin, seperti yang terjadi kemarin seperti ini. Teman-teman perhatikan, tanpa ada dorongan sebesar ini kalau saya ubah dan tunjukkan ke kalian pembentukan yang sama, dan saya taruh di break pertama kali di sini, ini dropnya sampai ke 2318. Oke, pembentukan yang sama loh ya, dengan gambaran seperti ini, itu dia dropnya ke 2318. Tapi kalau nggak ada dorongan apapun, yang seharusnya pun memang sudah mulai kehilangan ya. Maksudnya kehilangan tuh ya momentum selling pressure-nya udah terjadi kemarin. Kalaupun di hari ini kembali lagi dalam pergerakan melambatnya dan juga berupaya untuk bisa melihat sentimen-sentimen yang terjadi. Nah, teman-teman bisa perhatikan, base yang kebentuk di sini adalah base yang bagus. Kenapa? Karena kita jauh lebih aman dalam trade-nya. Sekarang kita ngomongin basically buy dan sell position. Sekarang sell position di mana paling oke? Ya pasti 2416, 2418. Ini adalah high risk-nya, 2416. 2418. Ini sell high risk dengan catatan apa? Si 2418-nya nggak breakout.
Kenapa gitu, King? Kenapa dia nggak boleh breakout? Karena tentu ya, teman-teman perhatikan tadi di H4 dan teman-teman sekarang lihat di H1, area tersebut nggak berhasil di break sama sekali. Jadi selama 2418 ini nggak bisa di breakout, maka gold masih akan berada dalam kondisi seperti ini aja. Dia nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya dia breakout on that level, teman-teman kalau misalnya lihat di H4, di level dia break, maka potensial dia nge-clear habis. Sorry, saya hapus. Potensial dia nge-clear habis ini, itu terbuka lebar. Ini. Dia nge-clear habis ini. Ini kan sebelumnya drop kenceng, dibalas tengah, dibalas, dan ketahan. Seandainya dia breakout 2418, maka dia break habis di sini. Maka kalau kita ngeliat di highest-nya itu di 2428. Artinya potensial dia bullish kembali makan 100 pips ke atas terbuka lebar. Oke, itu di H4-nya. Oke, sekarang kita balik lagi di sini, teman-teman perhatikan 2416 dan 2418, dan untuk base bawahnya itu ada di 2404 sampai ke 2402. Ya, 2404, 2402. Jadi itu bisa dijadikan patokan juga, 2404, 2402. Ini adalah gambarannya. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin, oke, di time frame seperti ini kan kita tahu secara garis besar kan dia selling positionnya kencang. Tapi kalau misalnya kita ngeliat basically dalam time frame satu bagaimana, King? Satu, MACD-nya sudah golden cross tentu dari sini ya. Ketika tadi dini hari ya, dia golden cross di dini hari tadi. Dan yang kedua adalah RSI-nya memang masih belum di atas 50%, masih di 45.83. It means belum ada momentum gambaran reversal. Menurut saya dia akan jadi 50 atau 55 seandainya 2418 ini breakout. Yang tadi saya bilang ya, 2418 breakout ini bisa strong bullish lagi ke atas. Nah sekarang apa yang terjadi ya masih dalam kekuatan selling position. Jadi sell itu jauh lebih besar teman-teman. Dan itu juga terjadi seandainya 2402 ini break. If this level breakout, gold itu bisa turun lebih dalam lagi. Which is ya kembali ke area-area yang di bawahnya. Menurut saya itu bisa terjadi dan mungkin akan terjadi seandainya selling pressure seperti kemarin terjadi lagi ya. Terus di mana area medium risk buy-nya? Jauh teman-teman. Saya akan patok medium risk buy seandainya dia ngehit lagi ke 2360-an. Jadi saya akan kabarin ke teman-teman seandainya dia balik ke 2360-an untuk selling buying position medium risk. Sedangkan selling position yang terbaik dengan medium risk-nya adalah on this one. Ya, this level 2450 sampai ke 2453. So, selebihnya hanya sebatas di sini-sini dulu aja. Oke, sekarang saya akan tunjukin di time frame yang lebih kecil, M15 sih, teman-teman akan lihat di M15 dan saya akan tunjukin di M5. Oke. Nah, teman-teman akan lihat another level yang baru ya di sini. Ini sampai sini satu ya kan, kita ubah garis. Teman-teman juga ngelihat pembentukannya nanti kan ada pembentukan base kecil lagi. Sebelum nanti dia breakout lebih besar, itu ada pembentukan base yang kecil. See, on this level. Ini banyak banget areanya yang dia nggak breakout sebelumnya. Kalau saya tarik sampai belakang sini, ini teman-teman bisa ngeliat ya. Ini kalau saya paskan aja sampai di atasnya. Nah, ini teman-teman akan lihat areanya ada di 24 berapa nih? 2412 sampai ke 2413. Ini ada supply zone minor. Saya selalu bilang kayak gitu. Ada namanya supply zone minor. 2412, 2413. Jadi itu juga area yang oke kalau misalnya teman-teman mau entry sell, tapi basically secara scalping ya. Hanya sebatas scalping aja. Sebelum nanti dia masuk ke high risk-nya kita. Ngehajar si 2418. Sedangkan buying position sebenarnya dia jauh lebih dekat ke 2404 ya. Walaupun saat ini ada potensial dia ketahan dulu di 2406, 2407 lebih tepatnya 2407, 2406. Tapi menurut saya karena sell position jauh lebih kuat, teman-teman bisa perhatikan this level sell scalping dengan area sell atasnya. Oke, ini M5 dan M15-nya is gonna be the same. Tapi kalau saya teman-teman perhatikan, ini adalah M15 yang bagus. Kenapa? Karena secara M15 dia bullish. Ya, secara M15 dia bullish dan teman-teman perhatikan ya, dia harus break on this level. 2418 dia breakout, dia akan signifikan kencang naiknya. Dan kalau misalnya kita ngeliat di sini secara trend bullishnya, maka pertemuan dia akan ketemu untuk ngerites area base-nya itu ada di sini. Ini di berapa? Ya tadi 2407, 2406, 2407, 2405. Total di sini. Cuman karena jaraknya nggak gitu jauh ya kita manfaatkan di 2404, 2402 aja. Selama si 2402-nya nggak di breakout dalam time frame H1. Oke. Jadi kalau saya teman-teman mau trade dengan aman, menurut saya sell position tuh jauh lebih better ya. Sell position tuh akan jauh lebih better teman-teman manfaatkan dibanding kita makan buy. Dan untuk high risk buy 2404, 2402, high risk sell 2416, 2418
sell scalping only 2412 2413 ini jaraknya cuma 10 pips, jadi teman-teman juga nggak perlu ngoyo, dapat 10 pips, dapat 15 pips sebenarnya sudah cukup. Untuk medium risk buy itu jauh banget di 2360-an, sedangkan sell medium risk itu di 2450. 2450. Di 2450 itu medium risk ya. Karena kita nggak tahu pergerakan market akan kemana. Menurut saya sendiri, kalau kalian tanya, ya udah kalau kita nggak tahu gerak market gimana, menurut kamu gimana? Kalau misalnya menurut saya sendiri, jawabannya sederhana sih. Market ini masih akan membentuk base yang lumayan lama sampai nanti US session. Menurut saya. Karena apa? Karena nggak ada dorongan apapun. Ini beneran nggak ada dorongan apapun, teman-teman. Nggak akan ada dorongan apapun. Kecuali ya kalau misalnya tiba-tiba gerak kayak kemarin, ya kita tahu lah. Tutup mata, pencet sell. Cuman kalau misalnya nggak ada sama sekali, dia gerak masih dalam base, it's still gonna be within the base, nggak akan berubah. Oke, jadi jangan ngoyo, teman-teman trade-nya santai. Semoga hari ini kita masih bisa profit dan profitnya bisa sama seperti kemarin. Dan juga teman-teman pastikan jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Teman-teman perlu untuk cek kembali dengan metode yang teman-teman jalankan. Bagi grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan share mappingannya di dalam grup.